Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal irisan kerucut bagian keempat, yaitu tentang persamaan garis singgung parabola. Kita simak langsung contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 5,2 pada parabola y tambah 2 kuadrat sama dengan 4 dikali x kurang 1. Kuncinya ada di sini adik-adik. Jadi titik ini terletak pada parabola dan merupakan titik singgung. Jadi kita menggunakan rumus PGSP tipe 1 adik-adik. Disesuaikan juga dengan bentuk persamaan parabolanya. Jadi untuk parabola yang y kuadrat, kita menggunakan persamaan yang ini ya adik-adik. Untuk itu kita perlu tahu dulu yang mana A, B, dan P. Ya, jadi A itu diperoleh dari sini adik-adik ya. Yaitu 1, karena A selalu berpasangan dengan X ya. Kemudian B-nya itu diperoleh dari ini ya, dari sini adik-adik. Karena ini plus 2, berarti B-nya bernilai min 2. Dan untuk P, kita ambil langsung dari 4 ini. Ya, jadi 4P sama dengan 4. Maka diperoleh P sama dengan 4 dibagi 4 alias 1. Kemudian untuk X1 dan Y1-nya kita isi titik singgungnya adik-adik. Jadi X1 nanti kita isi 5, Y1-nya kita isi 2. Sehingga PGSP-nya adalah, kita masukkan ya ke rumus. Jadi Y kurang B, B-nya adalah min 2, berarti jadi Y plus 2. Dikali Y1 kurang B, Y1-nya adalah 2. Jadi 2 kurang B, jadi 2 plus 2. Sama dengan 2P, 2 kali 1 karena P-nya 1 ini, dikali X, ditambah X1, X1-nya 5, dikurang 2 kali A, dikurang 2 kali A-nya 1. Nah, terus kita rapikan ya adik-adik. Ini jadi Y plus 2 dikali 4. Yang sebelah kanan ini 2 kali 1, 2. X tambah 5 kurang 2. Ya, jadi kan 2 kali 1 itu 2 ya. 5 kurang 2 itu adalah plus 3. Nah, di sini kita menggunakan sifat perkalian distributif ya. Kita kalikan seperti ini. Jadi 4Y ditambah 8 sama dengan, ini juga ya, 2X ditambah 6. Nah, sampai di sini adik-adik, kita bebas ya, boleh membawanya ke bentuk eksplisit yang Y sama dengan, atau kita membawa ke bentuk implisit yang sama dengan 0. Ya, jadi terserah ya. Yang penting tidak salah ketika kita pindah-pindahkan ruasnya. Jadi, kalau di sini kita pindahkan semua ke kiri ya. Jadi di sini 4Y tambah 8 kurang 2X kurang 6 sama dengan 0. Kita rapikan lagi. Jadi X yang di depan minus 2X tambah 4Y. 8 dikurang 6, sejenis ya adik-adik, jadi bisa hasilnya plus 2 sama dengan 0. Nah, sampai di sini adik-adik, kita lihat kembali persamaannya masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi negatif 2. Kalau kita bagi dengan negatif 2, maka negatif 2X menjadi X, positif 4Y menjadi negatif 2Y, ya karena 4 dibagi negatif 2, jadi negatif 2. Kemudian positif 2 dibagi negatif 2, hasilnya min 1. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik negatif 3, negatif 3. Pada parabola X kuadrat kurang 2X tambah 8Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, adik-adik, di sini kata kuncinya adalah pada. Jadi titik tersebut merupakan titik singgung. Jadi ini X1 dan Y1-nya adik-adik. Dan kita menggunakan rumus PGSP tipe 1 lagi ya, yaitu yang bentuk parabolanya X kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Berarti di sini kita harus tentukan A, B, dan C. A, B, dan C diperoleh dari persamaan parabolanya. Jadi ini A,
Ya, A-nya berarti negatif 2. Kemudian ini B, B-nya berarti 8. Dan ini adalah C, C-nya 9. Kita masukkan langsung ke rumus PGSP. Jadi X dikali X1, X1-nya adalah negatif 3, ditambah A per 2, A-nya negatif 2, jadi negatif 2 per 2 dikali X ditambah X1. X1-nya negatif 3, berarti jadi dikurang 3. Ditambah B per 2, B-nya adalah 8, jadi 8 per 2 dikali Y ditambah Y1. Y1-nya adalah negatif 3, jadi ini Y kurang 3. Ditambah C sama dengan 0, C-nya adalah 9. Di sini tinggal kita rapikan ya, jadi X dikali min 3, min 3X. Ini bisa dicoret ya adik-adik, jadi tinggal min 1. Min 1 kita kalikan dengan X, ya, dikalikan juga dengan negatif 3. Jadi min X ditambah 3. Karena min 1 kali min 3 positif 3 ya. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah 4 ini kita kalikan ke yang di dalam kurung. Sehingga hasilnya adalah plus 4Y dikurang 12. Karena 4 dikali negatif 3. Ditambah 9 sama dengan 0. Yang sejenis kita kerjakan ya adik-adik. Jadi negatif 3X dikurang X hasilnya negatif 4X. Kemudian disusul dengan 4Y. Ini 4Y nggak ada yang sejenis ya. Kemudian 3 sejenis dengan minus 12 dan plus 9. Jadi bisa dikerjakan 3 dikurang 12. Bisa juga 3 ditambah 9 dulu. Jadi 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12 positif ya. Kemudian positif 12 dikurang 12 hasilnya itu 0. Jadi nggak perlu kita tulis ya konstantanya. Langsung sama dengan 0. Karena berhubung cuma tinggal X sama Y, kita pindahkan minus 4X-nya ke ruas kanan. Jadi 4Y sama dengan 4X positif ya. Kita bagi 4 jadi Y sama dengan X. Inilah PGSP-nya adik-adik. Mari kita lihat contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung parabola X kuadrat tambah 2X kurang 2Y tambah 7 sama dengan 0. Dan sejajar garis Y kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Di sini ada kata-kata sejajar adik-adik. Kalau ada kata sejajar artinya ini berkaitan dengan gradien. Ya, kalau sejajar berarti gradiennya gradien garis singgung parabola dengan gradien garis ini berarti sama. Karena dikatakan sejajar. Berarti ini masuk PGSP tipe kedua. Dan rumus yang kita pakai adalah rumus PGSP tipe kedua, di mana bentuk persamaan parabolanya yang kita pilih adalah yang X kuadrat. Ini ya. Karena parabolanya di soal X kuadrat. Nah, untuk rumus ini kita perlu tahu A dan B ya. Di sini maksudnya A dan B-nya puncaknya ya. Kemudian M-nya juga kita perlu tahu. Nah, berhubung di sini bentuknya seperti ini ya, X kuadrat tambah 2X kurang 2Y tambah 7 sama dengan 0, kita perlu mengubah bentuk persamaannya dulu ya. Jadi X kuadrat tambah 2X kurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini bentuknya ya. Jadi kita pisahkan X dengan Y-nya. X kuadrat tambah 2X sama dengan kita pindahkan jadi positif 2Y dikurang 7. Seperti ini. Kemudian untuk bisa menjadi bentuk seperti ini kuadratnya, kita memerlukan satu konstanta lagi. Ya, bisa diperoleh dengan cara ini adik-adik. Jadi kita ambil plus 2-nya ya. Kita bagi 2. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Itulah yang kita letakkan sebagai konstanta. Jadi saya tulis lagi ya, ini persamaannya X kuadrat tambah 2X sama dengan 2Y kurang 7. Lalu konstanta yang saya tambahkan di sini adalah 2 bagi 2, 1. 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi plus 1 ya. Kalau ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan juga ditambah 1. Nah, ruas kiri ini X kuadrat tambah 2X tambah 1, kita bisa ubah ke bentuk seperti ini adik-adik. Ya, di sini kita isikan ini X. Kemudian bentuk yang di bawah ini diperoleh dengan cara 2 dibagi 2. Ya, ini cuma ambil yang di dalam kurung ini, yaitu plus 1. Nah, bisa dicek lagi ya. Jadi X plus 1 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, sekarang yang sebelah kanan, 2Y, min 7 tambah 1 itu adalah
min 6. Nah, untuk yang ruas kiri sudah jadi seperti bentuk persamaan ya. Untuk yang ruas kanannya belum adik-adik, karena harus difaktorkan, y-nya harus 1y ya di dalam kurung. Maka 2 ini kita faktorkan. Jadi x tambah 1 kuadrat sama dengan 2 dalam kurung y kurang 6 bagi 2, 3. Nah, dari sini kita dapat peroleh A-nya, ya ini A, ini B-nya, dan ini 4P-nya adik-adik. Kita tuliskan di sini ya. Jadi A sama dengan, karena di sini plus 1, maka A-nya min 1. Kemudian B sama dengan, di sini min 3 ya, maka B-nya adalah 3. Kemudian untuk 4P kita samakan dengan 2, jadi 4P sama dengan 2, P sama dengan 2/4 alias 1/2. Kita butuh M, jadi kita tentukan gradiennya dari gradien garis ini. Nah, gradien garis diperoleh dengan bentuk seperti ini nih. Y sama dengan MX plus C. Jadi gradiennya yang merupakan koefisien X adik-adik. Maka bentuk Y kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Kita bisa ubah menjadi Y sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan, min 4 juga kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi Y sama dengan positif 2X tambah 4. Di sini gradiennya adalah 2. Ya, ini pelajaran SMP ya adik-adik. Jadi A-nya kita udah dapet, min 1, B-nya 3, P-nya setengah, dan juga M-nya adalah 2. Kita pakai 2 karena sejajar ya, jadi gradien garisnya sama. Kita masukkan ke rumus PGSP adik-adik. Y kurang B, B-nya adalah 3, sama dengan M-nya adalah 2, dikali X kurang A-nya adalah min 1, jadi X ditambah 1. Dikurang P-nya adalah setengah, P kali M kuadrat. M-nya adalah 2. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita rapikan jadi Y kurang 3 sama dengan, ini kita kali, jadi 2X tambah 2 dikurang. Nah, ini dikuadratkan dulu ya, baru dikali. Jadi setengah dikali dengan 2 kuadrat itu 4. Ini bisa kita coret ya. Jadi 2. Jadi Y kurang 3 sama dengan 2X tambah 2 kurang 2. 2 kurang 2 itu 0. Jadi Y kurang 3 sama dengan 2X. Kemudian kita bikin persamaannya ke bentuk eksplisit. Jadi Y sama dengan 2X. Ini kita pindahkan jadi plus 3. Nah, inilah persamaan garis singgung parabolanya adik-adik. Oke, yuk kita lihat contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kurang 1 kuadrat sama dengan 8 dikali X kurang 2. Dan tegak lurus garis X tambah Y tambah 3. Di sini ada kata tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti gradien garis singgung dengan gradien garis ini ya, ada istilah namanya gradiennya berlawan kebalikan. Jadi di sini kita bisa peroleh gradien garisnya dengan cara kita pindahkan semua ke ruas kanan ya selain Y. Jadi Y sama dengan negatif X kurang 3. Ya, jadi ini dipindahkan, ini juga dipindahkan. Nah, dari sini kita peroleh M-nya adalah koefisien dari X-nya, jadi min 1. Kenapa begitu? Karena yang tadi ya, jadi persamaan garis lurus itu umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi gradiennya pasti koefisien dari X ya. Nah, gradien garis ini adalah min 1. Karena tegak lurus dengan garis singgung, maka gradien dari garis singgung, jadi M-nya si PGSP itu adalah lawan dan kebalikan dari min 1, yaitu positif 1 adik-adik. Ya, jadi kalau dilawan itu jadi plus, kemudian 1/1, dibalik juga 1/1 ya, jadi plus 1. Nah, karena ini berkaitan dengan gradien, maka kita menggunakan persamaan garis singgung parabola tipe kedua yang ada gradiennya. Dengan bentuk persamaan parabolanya adalah yang Y kuadrat. Dari persamaan parabola ini, kita bisa tentukan A-nya, yaitu positif 2 ya adik-adik ini. A selalu berpasangan dengan X, ini ya. Kemudian B-nya
adalah 1. Kemudian 4P-nya kita ambil dari 8 ya. Jadi 4P sama dengan 8. P sama dengan 8 dibagi 4 alias 2. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus PGSP. Ini ya. Jadi Y kurang B, B-nya adalah 1, sama dengan M, M-nya adalah 1, dikali X kurang A, A-nya adalah 2. Ditambah P, P-nya adalah 2, per M, M-nya adalah 1. Jadi ini ya. Sehingga kalau dikerjakan jadi Y kurang 1 sama dengan, ini 1 dikali X kurang 2 itu adalah X kurang 2, kemudian 2 dibagi 1 itu 2. Ya, jadi Y kurang 1 sama dengan X min 2 tambah 2 itu 0 ya adik-adik, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian tinggal kita pindahkan saja min 1-nya supaya jadi persamaannya berbentuk eksplisit. Jadi X tambah 1. Inilah jawabannya adik-adik. Ini PGSP dari parabola di atas. Nah, kakak punya satu contoh lagi. Mari kita lihat sama-sama. Tentukan persamaan garis singgung parabola X kuadrat kurang 2X tambah 8Y tambah 9 sama dengan 0 yang ditarik melalui titik 6,2 di luar parabola. Di sini kata kuncinya adalah titik 6,2 itu ditarik dari luar parabola. Maka ini kita menggunakan rumus PGSP tipe ketiga. Untuk tipe ketiga ada step-step yang kakak sudah berikan di video konsep ya. Untuk step pertama, tentukan gradien garis singgung dengan mensubstitusi titik yang diketahui ini, yang di luar ya. Jadi ini titik P, Q ke dalam X dan Y pada rumus PGSP tipe 2 yang ada gradiennya tadi. Jadi kita menentukan gradien dari situ adik-adik ya. Dan di sini karena X kuadrat, jadi kita memilih menggunakan rumus yang persamaan parabolanya X kuadrat. Ya, jadi ini dia. Maksudnya step 1 ini adalah P dan Q-nya kita masukkan ke dalam X dan Y. Di sini nih. Ya, jadi berhubung P itu absis, jadi dimasukkan ke X. Q-nya dimasukkan ke Y. Untuk A dan B diisi dari persamaan parabolanya ya. Jadi kita harus ubah dulu persamaan parabolanya menjadi bentuk yang seperti ini. Saya tuliskan lagi ya. Jadi X kuadrat kurang 2X tambah 8Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, caranya kita pisahkan X dan Y-nya. Jadi X kuadrat kurang 2X-nya tetap di ruas kiri, kemudian 8Y plus 9-nya dipindah. Jadi negatif 8Y kurang 9. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk yang kuadrat seperti ini, maka diperlukan konstanta. Cara mencarinya bisa kayak gini adik-adik. Caranya negatif 2 dibagi 2 lalu dikuadrat. Hasilnya adalah 1. Nah, itulah konstanta yang kita tambahkan. Jadi X kuadrat kurang 2X ditambah 1 sama dengan negatif 8Y kurang 9 ditambah 1 juga. Harus ditambahkan 1 juga ya yang di ruas kanan. Karena prinsip ekuivalensi. Bentuk ini bisa diubah ke dalam bentuk kuadrat jadi X. Untuk menemukan yang ini caranya negatif 2 bagi 2. Itu negatif 1. Nah, ini bisa dicek ya. X kurang 1 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1. Yang sebelah kanan jadi min 8Y, min 9 tambah 1 adalah min 8. Jadi X kurang 1 kuadrat sama dengan negatif 8-nya difaktorkan menjadi Y min 8 dibagi min 8 hasilnya plus 1. Jadi kalau min 8 dikalikan dengan Y plus 1 hasilnya ini ya. Nah, dari bentuk persamaan parabola ini kita dapat peroleh A-nya itu adalah 1. Kemudian B-nya adalah, karena di sini plus 1 berarti B-nya min 1. Kemudian 4P kita peroleh dari min 8. Jadi 4P sama dengan min 8. Otomatis P-nya adalah min 8 dibagi 4, min 2. Kita mulai dengan step 1 ya, jadi kita masukkan ke persamaan garis singgung parabola ini. Untuk menentukan gradien. Kita masukkan ini ya, ke persamaan garis singgung parabola. Y-nya kita masukkan Q, 2. Dikurang B. B-nya itu min 1. Sama dengan M. M-nya ditulis ya, karena kan
kita mau cari ya M itu berapa. Dikali X-nya kita masukkan P, jadi 6. Dikurang A-nya adalah 1. Dikurang P kali M kuadrat. P-nya min 2 kali M kuadrat. Nah, 2 ditambah 1, 3. 6 dikurang 1, 5. Jadi M dikali 5, 5M. Kemudian min dikali min 2 itu plus ya. Jadi plus 2M kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat adik-adik. Jadi kita pindahkan 3-nya ke kanan aja. Kita susun ya, jadi 2M kuadrat ditambah 5M. 3-nya pindah jadi min 3. Kemudian kita faktorkan adik-adik. Jadi 2M kurang 1 kali M tambah 3. Ini memfaktorkan biasa ya adik-adik. Nah, dari sini kita peroleh 2M kurang 1 itu sama dengan 0. Atau M tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi ada 2 ya. Karena memang untuk PGSP tipe ketiga itu pasti nanti akan ada 2 garis. Makanya M-nya dapat 2. Dari sini kita peroleh 2M sama dengan positif 1, M sama dengan 1/2. Dari yang kanan kita peroleh M sama dengan negatif 3. Jadi M-nya sudah dapat ya. Nah, setelah dapetin M, sekarang kemana nih? Kita lihat step berikutnya. M yang kita dapat disubstitusi ke dalam rumus PGSP tipe kedua untuk mendapatkan PGSP. Jadi kita tinggal cari PGSP-nya dengan cara, ini kan M-nya ada 2 ya, kita masukin ke dalam persamaan garis singgung parabola. Tapi kali ini Y sama X-nya nggak perlu kita isi lagi dengan P dan Q. Jadi untuk M yang 1/2, ya, PGSP-nya berarti Y kurang B, B-nya min 1, sama dengan M-nya setengah, dikali X kurang A, A-nya adalah 1, jadi dikurang 1, dikurang P, P-nya min 2, dikali M kuadrat, jadi 1/2 kuadrat, karena M-nya setengah. Nah, sekarang ini dikerjain jadi Y tambah 1, sama dengan ini dikali-kalikan jadi setengah X, kurang setengah, min dikali min jadi plus ya, jadi plus 2 dikali setengah dikuadratin itu 1/4. Jadi Y tambah 1 sama dengan setengah X kurang setengah, 2 dikali 1/4 itu hasilnya setengah adik-adik. Jadi min setengah ditambah setengah itu jadi 0. Jadi ini udah kita abaikan aja ya. Kemudian kita pindahkan satunya jadi setengah X, satunya pindah jadi negatif 1. Nah, ini adalah salah satu PGSP yang kita dapat. Sekarang kita masukkan M yang kedua, yaitu negatif 3. Kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung. Jadi Y kurang min 1 sama dengan min 3 dikali X kurang 1 dikurang min 2 dikali min 3 kuadrat. Ini jadi Y plus 1 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam jadi min 3x, min 3 kali min 1 jadi plus 3. Kemudian min kali min jadi plus 2 dikali min 3 dikuadrat, hasilnya positif 9. Jadi Y tambah 1 sama dengan negatif 3x. Ini 2 kali 9 itu 18, jadi 3 ditambah 18 itu adalah plus 21. Jadi Y sama dengan negatif 3x, plus 1-nya kita pindahin jadi 21 dikurang 1. Hasilnya plus 20. Nah, inilah persamaan garis singgung yang kedua. Ya, jadi sekali lagi untuk tipe ketiga itu pasti akan dapat 2 buah PGSP. Oke adik-adik, semoga pembahasan contoh-contoh soalnya membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung parabola. Dan di sini seperti biasa ada latihan soal ya, 5 nomor bisa kalian coba untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.